Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita agar tetap tenang di tengah badai kehidupan. Seandainya kita ada dalam perahu seperti yang terjadi di dalam perikop Injil hari ini, bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya waktu itu, sewaktu badai mulai datang dan perahu sudah mulai penuh air, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya waktu itu. Kepanikan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, sekaligus juga jengkel-jengkelnya mereka kepada Yesus yang mereka anggap diam saja, tidak peduli kalau perahu sebentar lagi bisa hancur dan tenggelam. Mungkin 99,99% akan menjadi perasaan kita juga. Jadi kalau berbicara tentang perihal tetap tenang di tengah badai kehidupan, memang terasa lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Namun hari ini kita mau melihat beberapa hal yang bisa menjadi permenungan bagi kita untuk mengupayakan ketenangan, tetap damai meskipun ada di tengah badai kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini. Di tengah kehidupan keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat, setiap kita punya kemungkinan besar untuk bertemu dengan beragam macam tipe badai. Misalnya, untuk yang berkeluarga, anak-anak mau lanjut sekolah, mau lanjut kuliah, ini bisa jadi badai, sesuatu yang bisa membuat kita bergumul. Bagaimana nanti biayanya, dari mana uangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan itu, melainkan siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan-kesulitan di sana-sini. Namun kita harus yakin dan berkata, "Tuhan, kami sekeluarga akan berjuang sekuat tenaga supaya anak-anak
tetap bisa melanjutkan masa depan kehidupan mereka. Bukankah salah satu yang bisa membuat kita tenang adalah saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang sebaik mungkin dalam menghadapi amukan badai itu? Yang kedua, saat berada di tengah badai adalah saat terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Ada cerita tentang seorang korban Nazi Jerman namanya Corrie ten Boom. Jauh sebelum ia mengalami penderitaan karena disiksa oleh Nazi di kamp konsentrasi, Corrie pernah bertanya ke ayahnya demikian, "Ayah, bagaimana caranya biar saya bisa bertahan dalam sebuah pergumulan dengan tetap bersuka cita?" Ayahnya kemudian menjawabnya dengan memberikan gambaran seperti ini, "Anakku, kalau aku menyuruhmu pergi ke sebuah toko, aku tidak akan memberikan uang belanjanya sewaktu engkau masih sedang bermain. Aku akan memberikan uang itu saat engkau benar-benar siap untuk pergi ke toko itu." Dan itulah rupanya yang menjadi alasan Corrie sehingga dia bisa bertahan dalam badai siksaan tentara Nazi waktu itu. Karena Corrie tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan modal untuknya agar dia tetap bertahan dan memperjuangkan kehidupannya. Kita akan tenang dalam menghadapi badai itu kalau kita tahu bahwa kita akan melewati badai karena Tuhan selalu ada dan menyertai kita, serta memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk melewati dan mengalahkan setiap badai yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam bahasa yang sederhana, setiap gembok pasti ada kuncinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir, badai pasti berlalu. Pertanyaannya, setelah badai berlalu, kita ada dalam kondisi yang seperti apa? Dalam perikop hari ini, para murid menjadi semakin menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa. Mari kita belajar dari burung Raja Wali. Raja Wali tahu kapan waktunya sebuah badai akan muncul. Jauh sebelum badai itu datang, Raja Wali itu akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai ke ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu dan melewati badai yang sedang terjadi waktu itu. Waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai yang dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Harapan kita semua, bila berada di tengah badai kehidupan, bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati badai itu dan menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal lagi tentang karya dan kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sebenarnya juga mengingatkan kita betapa pentingnya siapa yang kita pilih sebagai nahkoda penentu arah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa badai kehidupan itu tidak ada, tapi Ia sudah ada bersama-sama kita
menghadapi badai kehidupan itu. Hanya yang sering terjadi, kita bertingkah seperti para murid. Kita menidurkan Yesus, tidak peduli apa yang Ia katakan, Ia inginkan, dan Ia kehendaki. Nah, nanti kalau sudah ada badai, barulah Yesus dibangunkan seraya berkata, "Tuhan, tahukah Engkau apa yang kami alami? Kenapa kami mengalami hal ini? Cepatlah bertindak." Lah, memang sebelumnya mereka tidak melihat apa yang Yesus lakukan. Kalau orang buta saja Tuhan tergerak untuk menolong, melihat yang lumpuh yang tidak dikenalnya pun disembuhkannya, masa iya sih dengan murid-muridnya sendiri Tuhan Yesus tidak peduli? Kelihatannya yang tidak paham justru para murid. Maka Yesus mengatakan bahwa ketakutan para murid adalah akibat dari ketidakpercayaan mereka akan Yesus. Ketidakpercayaan bahwa Yesus pun mampu melindungi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sejauh mana kita percaya Yesus itu lebih besar daripada badai kehidupan yang kita alami, maka akan berbanding terbalik dengan ketakutan kita menghadapi badai kehidupan yang sering kita temui. Bila mana di sekitar kita ada sahabat, kenalan, dan anggota keluarga kita yang sedang mengalami badai kehidupan, terkadang kita juga bingung bagaimana bisa membantu mereka. But most of the time, they just need a shoulder to cry on. Ada seorang yang mau mendengarkan, apalagi mau mendoakan, sehingga bisa menjadi pelabuhan hati, tempat bersandar sejenak, di mana mereka bisa tenang kembali dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Jangan sampai malah kita menyalahkan mereka dan mereka menjadi tertuduh karenanya. Maka semakin kita percaya dan menghidupkan Yesus setiap saat, tidak menidurkan Yesus di pojok hati yang gelap, maka makin tenang kita menghadapi badai yang datang. Bahkan awan gelap di depan kita pun membuat kita sigap untuk berseru lantang, "Bersama Yesus aku melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia menghidupkan. Dialah Raja segala raja." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berilah kami roh kebijaksanaan dan pengertian, agar dapat memahami segala maksud dan kehendak-Mu atas kami. Semoga kami meyakini bahwa Engkaulah yang berbicara kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.